Halo guys, kembali lagi dengan saya Evan. Jadi di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah film dengan judul Guy Ritchie's The Covenant. Film ini merupakan sebuah film berdasarkan kisah nyata yang menceritakan tentang upaya seorang penerjemah dari Afghanistan yang bernama Ahmed untuk menyelamatkan nyawa seorang sersan Angkatan Darat Amerika Serikat yang bernama John Kinley. Saat ada janji yang tidak ditepati, John yang berhutang budi kepada Ahmed kembali ke zona perang untuk menyelamatkan Ahmed dan keluarganya dari ancaman Taliban. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Ya udah guys, tanpa berlama-lama ini dia alur cerita filmnya. Cerita ini dimulai pada bulan Maret tahun 2018. Terlihat beberapa tentara Amerika yang dipimpin oleh Sersan John Kinley sedang berjaga di pos pemeriksaan Laskarga Afghanistan. Mereka pun memeriksa beberapa kendaraan yang melintas, namun saat Jack memeriksa salah satu truk di sana, tiba-tiba akibat tewasnya dua orang anggotanya, John Kinley kemudian meminta atasannya untuk mendatangkan anggota baru yang bernama Sersan Stephen dan juga salah seorang penerjemah bernama Ahmed. Lalu John Kinley juga bertanya kepada Ahmed apa alasannya ingin bergabung dengan peletonnya. Lalu Ahmed menjawab bahwa ia butuh uang dan ingin mendapatkan visa khusus untuk tinggal di Amerika. Hey guys, meet Ahmed, our new interpreter. Keesokan harinya, John Kinley membawa anggotanya untuk pergi ke sebuah pemukiman di Afghanistan. Namun saat John Kinley memeriksa salah satu rumah di sana, ia tidak menemukan apa-apa termasuk kelompok Taliban. Let's get out of here. Don't lick, squeeze, or pop anything. Well, that was fun. The next one, I guess. Akhirnya mereka pun kembali ke markas untuk mencari tahu lebih dalam mengenai markas dari kelompok Taliban. You can get creative in finding it. Do it your way. And since you didn't have, impossible for me to give. Setelah mendapatkan sejumlah informasi, John Kinley kemudian menunjukkan data tersebut kepada Ahmed untuk mencari tahu keberadaan salah satu anggota dari Taliban. Dan malam harinya mereka pun melancarkan aksinya untuk menangkap orang tersebut. Go. Setelah tertangkap, ternyata orang itu bernama Faraj yang merupakan salah satu anggota dari kelompok Taliban. Mereka pun di sana bertanya kepada Faraj mengenai lokasi pembuatan bom dari kelompok Taliban. Namun sayang sekali guys, Faraj masih tetap diam tanpa memberikan informasi. Singkatnya, setelah dipancing dengan uang segepok, akhirnya Faraj pun mulai bercerita mengenai pembuatan bom Taliban. Setelah pulang dari sana, Kinley merasa ada yang aneh di dalam diri Ahmed. Ia pun kemudian mengajaknya untuk berbincang. Dan ternyata guys, dulunya Ahmed adalah seorang penjual heroin dan bekerja sama dengan kelompok Taliban. Lalu ia pun merasa sakit hati dan kesal setelah putranya dibunuh oleh kelompok Taliban. Don't ever override my authority again. I apologize for my clumsy method. So we understand each other? Yes, Sergeant. Keesokan harinya, mereka pun berangkat untuk memburu kelompok Taliban. Namun saat di perjalanan, Ahmed tiba-tiba meminta Kinley untuk memberhentikan kendaraan tempurnya. Menurutnya, jalur yang saat ini dilalui merupakan salah satu jalur yang salah. Namun tetap saja Kinley tak percaya. Ia pun kemudian menyuruh beberapa anggotanya untuk memeriksa lokasi di sana. Check the drone. On it. Tomcat, go up to the top of those rocks there and tell me. Viper 6-2, imagery received, Havoc. Namun saat anggotanya melaporkan situasi di sekitar sana, tiba-tiba Ahmed dan Hadi yang merupakan tentara Afghanistan terlihat sedang berkelahi. Di sana Ahmed memukul Hadi karena ia mengetahui bahwa Hadi telah melaporkan letak posisi pasukannya kepada kelompok Taliban. Ia melakukan hal tersebut gara-gara keluarganya disandra oleh kelompok Taliban dan akan segera dibunuh, sehingga ia harus menyalahkan jalur perjalanan supaya para tentara Amerika bisa ditangkap oleh Taliban. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke markas. Keesokan harinya, mereka kembali untuk melanjutkan misi pencarian lokasi pembuatan bom Taliban. Namun, kali ini Kinley meminta bantuan dari atasannya untuk mengirimkan bantuan udara selama di perjalanan. Namun, atasannya menolak karena belum diketahui pasti lokasi bom tersebut. Chizzy's hemorrhoids won't be able to take it. Team depart from losing Jack. Got to do with Chizzy's hemorrhoids. Do a final comms check, Tomcat. Sesampainya di sana, mereka pun kemudian menemui salah seorang pemilik pabrik dan memeriksa lokasi di sekitar sana. Namun setelah beberapa menit mereka berkeliling, akhirnya mereka menemukan salah satu ruangan yang merupakan markas kelompok Taliban lengkap dengan bomnya. Lalu dengan cepat mereka pun langsung memberikan serangan.
Serangan tersebut membuat beberapa anggotanya tewas, dan karena tak mampu menghalau serangan dari kelompok Taliban, akhirnya Ahmed dan Kinley bergerak mundur menghindari kelompok Taliban. Rifle. Get him up. Singkat cerita, saat perjalanan kembali ke markas, mereka berdua menemukan sebuah rumah yang kosong yang ditinggal oleh pemiliknya, dan tanpa pikir panjang, mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sana. Keesokan harinya, Ahmed pun terbangun saat mendengar suara radio milik Taliban yang dipegang oleh Kinley. Namun Ahmed pun kemudian memintanya untuk mengecilkan suaranya. Kinley yang waspada kemudian bergerak dan menyisir sekitaran rumah. Dan tiba-tiba Kinley pun diserang secara mendadak oleh kelompok Taliban hingga beberapa tembakan mengenai tangan dan kakinya. Dan saat Kinley akan dibawa oleh kelompok Taliban, tiba-tiba Ahmed pun datang menghabisi mereka semua. Dengan cepat, ia kemudian mengobati luka dari Kinley. Ia pun kemudian membawanya untuk kembali ke markas kurang lebih sejauh 100 km. Dengan rasa lelah, haus, dan kelaparan, ia pun harus membawa Kinley melewati pegunungan. Meskipun berat, ia tetap harus menyelamatkan nyawa Kinley dan harus membawanya untuk kembali ke markas. Singkat cerita, Ahmed pun berhenti di sebuah warung kecil milik warga sekitar. Ia pun kemudian membeli sebotol air mineral. Namun tak disangka guys, kelompok Taliban juga berhenti untuk membeli air. Dan saat salah satu anggota Taliban membuka penutup kain di tubuh Kinley, tiba-tiba setelah Ahmed berhasil menghabisi seluruh kelompok Taliban, tidak lama kemudian datanglah satu peleton tentara Amerika untuk menyelamatkan Kinley. 2 bulan kemudian, terlihat Kinley sudah kembali dan tinggal bersama anak istrinya di Amerika. Namun, Kinley merasa tidak tenang dan selalu dihantui oleh bayang-bayang Ahmed karena merasa berhutang budi. Ternyata guys, salah seorang temannya yang bernama Dick Clay sudah mengetahui keberadaan Ahmed. Ia saat ini tinggal di Afghanistan dan tempat tinggalnya selalu berpindah-pindah karena ia merupakan salah satu orang yang paling dicari oleh kelompok Taliban. Mendengar hal itu, Kinley pun tidak tinggal diam. Ia pun segera membuatkan visa untuk Ahmed dan keluarganya. Ia juga membayar pasukan khusus Amerika untuk menyelamatkan Ahmed dan membawanya supaya tinggal di Amerika. Sayangnya guys, salah seorang komandan tim di sana yang bernama Parker tidak bisa mendahulukan perintahnya karena ia sedang mendapatkan tugas untuk melindungi diplomat PBB. Dan akhirnya Parker pun menyuruhnya untuk pergi sendirian dan ia akan datang untuk membantunya setelah Kinley tiba di Afghanistan. You can find Ahmed and his family. Kinley pun akan berangkat menuju ke rumah Ali yang merupakan adik dari Ahmed. Ia akan pergi menggunakan mobil yang sudah lengkap dengan persenjataan. Setibanya di rumah Ali, ia pun diberangkatkan oleh adik Ali menggunakan sebuah truk lengkap dengan supirnya untuk menuju ke rumah Ahmed. Singkatnya, Kinley pun tiba di rumah Ahmed dan langsung memberitahunya bahwa ia akan membawanya ke Amerika. Di sana, mereka pun langsung bergas pergi untuk menuju ke sebuah bendungan. Namun, sayang sekali guys, ternyata salah seorang kelompok Taliban mengetahui hal itu. Dan akhirnya, mereka pun terjadi kontak tembak selama perjalanan menuju ke bendungan. Setibanya di sebuah bendungan, mereka pun tetap harus menghalau serangan dari kelompok Taliban. Hingga mereka pun kewalahan dan berharap pasukan Parker segera datang untuk membantu mereka.
Tidak lama kemudian, bantuan yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Pasukan Parker datang di waktu yang tepat dan langsung menghabisi seluruh kelompok Taliban yang menyerang mereka. Dan hingga pada akhirnya, Kinley, Ahmed, dan keluarganya pun selamat dan berhasil dibawanya kembali ke Amerika. Dan film pun berakhir.